Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rahmadi Putra dengan MPM 2022 1011115140. Di sini saya akan membahas tentang pencucian uang. Jadi, pembahasannya adalah pengertian dari pencucian uang, faktor dan penyebab pencucian uang, dan teknik pencucian uang. Yang pertama adalah pengertian dari pencucian uang secara universal. Pada kata uang atau money yang pada istilah money laundering atau pencucian uang berarti uang hasil kejahatan atau uang yang berasal dari kegiatan ilegal di mana uang tersebut kemudian dicuci atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sah. Istilah money laundering dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan istilah pencucian uang. Mengingat kata launder dalam bahasa Inggris berarti mencuci. Dalam sehari-hari kata launder berarti cucian, di mana uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan. Secara populer, pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan yang lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan atau organisasi crime maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menguburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut. Jadi, pengertian pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum. Sejarah dari pencucian uang pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha laundromat atau mesin pencuci otomatis, di mana pada saat itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkotika. Jadi, cara yang dilakukan oleh anggota mafia ketika diminta menunjukkan sumber dananya dari usaha yang sah, yakni dengan melakukan praktek pencucian uang dengan membeli perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh dari kegiatan usaha yang menggunakan uang tunai, di mana cara pencucian uang ini memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari pencucian uang. Yang pertama, dari faktor penyebab maraknya pencucian uang di berbagai negara. Yang pertama adalah globalisasi sistem keuangan yang digunakan untuk melakukan pencucian uang. Yang kedua ada kemajuan teknologi informasi seperti internet di dunia maya yang telah membuat batas-batas negara menjadi tidak berarti. Yang ketiga ada ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Yang keempat ada penggunaan nama samaran atau anonim pada sistem perbankan. Yang kelima ada penggunaan electronic money yang tidak terlepaskan dari maraknya electronic commerce. Yang keenam penggunaan cara layering pada bank, di mana pihak yang menyimpan dana di bank bukan pemilik yang sesungguhnya. Yang ketujuh berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer akuntan dengan kliennya. Yang ke-8, pemerintah dari suatu negara kurang bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang. Yang terakhir, tindak pidananya perbuatan pencucian uang di suatu negara. Jadi tahapan dari pencucian uang itu dimulai dari uang hasil tindak pidana, terus ke tahap placement atau penempatan, lanjut dengan tahap layering atau pemisahan, dan diakhiri dengan tahap intraction atau penggunaan. Selanjutnya adalah teknik pencucian uang. Financial Action Task Force on Money Laundering menjelaskan teknik-teknik yang umumnya digunakan oleh pelaku pencucian uang. Yang pertama adalah melalui sektor perbankan,
Yang kedua, melalui sektor non-perbankan. Yang ketiga, menggunakan fasilitor profesional. Yang keempat, mendirikan perusahaan gadungan. Yang kelima, melalui bidang real estate. Yang keenam, melalui sektor asuransi. Yang ketujuh, melalui sektor sekuritas. Yang terakhir, menyalahgunakan corporate vehicle. Jadi, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.